Gimana jadinya kalau pria pengecut bertemu dan harus menghentikan seorang pembunuh bayaran? Mungkin itulah gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul The Hit List. Film ini bercerita tentang seorang pria yang hidupnya penuh dengan kekalahan dan kegagalan. Mulai dari pekerjaannya, istrinya yang diketahui telah selingkuh, juga dirinya yang dikejar-kejar oleh debt collector. Bahkan semuanya lengkap dalam satu hari. Namun ketika pria pengecut ini sedang menenangkan diri di sebuah bar, ia pun bertemu dengan pria lain yang mengaku sebagai pembunuh bayaran profesional. Pria tadi pun menganggap kalau itu hanyalah sebuah lelucon. Namun ternyata dari 5 daftar orang yang akan dibunuh, pria misterius itu pun benar-benar melakukan pekerjaannya sebagai seorang pembunuh profesional. Bukannya senang, pria pengecut justru malah tak tenang dan ingin menghentikan aksi si pembunuh itu. Tapi nyatanya sang pembunuh adalah orang yang paling konsisten, alias tak mau berhenti di tengah jalan sebelum targetnya benar-benar mati. Lantas bagaimana perjuangan si orang pengecut ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di perkotaan Seattle. Terlihat seorang pria sedang tidur dan bermimpi buruk. Dia teringat akan masa peperangannya waktu dulu. Lalu ketika dirinya bangun, pria yang disapa Jonas itu lantas terlihat begitu kacau bahkan sampai keringetan. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang pria kantoran yang bernama Alan. Diketahui ia mendapatkan telepon dari seorang rentenir yang menagih hutang pada Alan. Bahkan dengan seenaknya ia terus menaikkan bunga. Tapi di sisi lain, Alan juga mendapatkan promosi alias naik jabatan di kantornya. Lantas tak lama, Alan bersama para kandidat lainnya pun dipanggil oleh bos mereka untuk kenaikan jabatan. Namun sesaat setelah berkumpul, datanglah seorang pria yang sifatnya suka mencela. Apalagi dia sangat menginginkan jabatan yang akan diberikan kepada salah satu di antara mereka. Dia bernama Brian. Setelah semuanya berkumpul, bos pun lantas tak banyak basa-basi dan langsung mengumumkan kalau hanya Brian lah yang mendapatkan promosi. Sisanya hanya disuruh untuk kembali bekerja seperti biasa. Mendengar hal itu, Alan langsung mendatangi si bos dan bertanya, "Kenapa bukan aku?" Padahal bosnya sudah memberikan kisi-kisi serius kalau Alan akan mendapatkan promosi juga. Lantas Alan yang merasa kecewa dan telah diliciki itu hanya bisa menahan kekesalannya pada perusahaan tersebut. Di sisi lain, ketika Alan telah beres kerja dan hendak pulang ke rumah, dia menyempatkan istrinya untuk mengabari kalau Alan akan pulang cepat. Namun sial, sang istri ternyata sedang berselingkuh dengan pria lain di rumahnya, sehingga ia tak kunjung mengangkat telepon. Sesampainya Alan di depan apartemen, dia mendapati mobil sahabatnya yang bernama Mike terparkir di sana. Lantas dia pun mencurigai sesuatu. Dan benar saja, ketika Alan masuk ke apartemen, Alan terkejut ketika melihat Mike baru saja mengancingkan kemejanya sambil keluar dari kamar. Sang istri yang ada di depannya juga hanya tersenyum bengis seakan-akan ingin membuktikan kalau dia juga bisa berbuat seenaknya. Pasalnya, sang istri melakukan itu bukanlah memang ingin berselingkuh, tapi dia ingin menarik perhatian Alan. Karena pernikahan yang sudah terjalin lama itu telah terasa hambar karena Alan sendiri sibuk mengurusi pekerjaannya, hingga lupa kalau Alan memiliki seorang istri. Bukannya malah marah dan ngajak berantem, Alan yang melihat sahabatnya Mike melewati dirinya sambil meminta maaf, justru dia diamkan begitu saja. Bahkan mempersilahkannya untuk keluar dari apartemen dengan mudah. Lalu setelah debat singkat antara Alan dan istrinya, Alan pun memilih untuk pergi menenangkan diri sejenak dan akan mencari penginapan setelah semua masalah yang ia lalui di hari tersebut. Sikap Alan yang seperti itu tentu jauh dari ekspektasi sang istri, sehingga wanita tersebut pun hanya bisa menangis melihat Alan pergi. Malamnya, Alan pun pergi ke sebuah bar. Pada awalnya dia hanya memesan 1 sloki minuman. Lalu berniat untuk berkenalan dengan seorang pria yang tak lain adalah Jonas. Perkenalan mereka pun lantas terus berlanjut. Jonas yang melihat Alan yang sedang kusut dan kalang kabut itu lantas bertanya pada Alan, "Ada apa denganmu hari ini? Kau pasti telah menjalani hari yang berat." Lantas dari pertanyaan itulah sesi curhat antara Alan dan Jonas berlangsung.
Satu persatu Alan ceritakan apa saja masalah yang sedang dia hadapi. Dari mulai rentenir yang harus menagih hutang hingga membuat Alan babak belur. Kemudian rekan kerja dan bosnya yang bersaing secara tidak sehat. Dan juga sang istri yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Dari curhatan itulah lantas Jonas merasa iba dan memberitahu kalau dia bekerja sebagai pembunuh profesional yang sangat istiqomah. Hingga semua musuhnya terbantai habis. Alan yang sambil mabuk lantas hanya tertawa terbahak-bahak mendengar ungkapan tersebut. Dia menganggap itu hanya sebuah lelucon. Tapi kemudian untuk membuktikan kalau Jonas tak berbohong, Jonas pun memberikan secari kertas dan juga pulpen untuk Alan tulis 5 teratas orang-orang yang hari itu dia sangat benci. Alan pada saat itu menganggap kalau Jonas hanya memberikan sebuah terapi agar mood Alan bisa kembali. Meskipun begitu, Alan langsung menulis 5 nama tersebut. Jonas juga menjelaskan kalau cara mainnya adalah tulis dari nomor 5 dan anggap saja kalau nomor 5 akan jadi yang pertama untuk dibunuh. Kemudian Alan menempatkan bosnya di nomor 5 dan nomor 4 yakni Brian alias si licik cerdik. Nomor 3 diisi oleh rentenir, sedangkan nomor 2 ada Mike. Dan yang paling utama juga terakhir adalah istrinya sendiri. Setelah itu Alan pun merasa senang karena bisa terhibur oleh candaan Jonas lalu pergi ke toilet. Namun sesaat kembali Alan mendapati Jonas telah menghilang bersama dengan list nama yang tadi dia buat. Kemudian scene berpindah di mana Alan bermimpi tentang semua masalahnya. Dan diketahui juga kalau Alan di sini adalah seorang pria yang pengecut. Dalam kata lain, dia hanya bisa pasrah ketika masalah datang kepadanya. Dia hampir tidak mau untuk melawan orang-orang yang telah menindasnya. Itulah mengapa hidup Alan hanya berjalan sebagai samsak dunia. Lantas ketika terbangun di mobil, Alan langsung mendapatkan telepon dari istrinya yang terus mencarinya semalaman. Tapi karena dia masih kesal dengan sang istri, meskipun telah meminta maaf, Alan hanya mengabaikannya dan langsung bergegas pergi ke kantor. Lalu ketika berada di kantor, alangkah kagetnya dia mengetahui kalau si bos telah mati terbunuh semalam. Tentu saja Alan langsung tersadar kalau itu pasti ulah Jonas. Dan Jonas telah membuktikan kalau dia benar-benar seorang pembunuh bayaran profesional. Sontak saja Alan langsung mencari kemana Brian pergi. Karena dalam list nama semalam, korban selanjutnya adalah Brian. Tapi karena Brian sendiri sedang meeting di luar kantor, lantas Alan pun segera mendatanginya. Lalu ketika berada di basement parkiran, Alan masuk ke mobilnya. Dan lagi-lagi ia dibuat kaget karena tiba-tiba Jonas sudah berada di jok belakang mobilnya. Tentu saja Alan langsung meminta Jonas untuk segera menghentikan aksinya itu. Namun sayang sekali, Jonas adalah pembunuh profesional yang sangat istiqomah dalam rangka menghabisi semua musuhnya. Barulah setelah itu dia akan berhenti. Jonas pun lantas langsung pergi dan berkata akan membunuh si nomor 4 alias Brian. Mendengar hal itu, Alan juga segera bergegas untuk menemui Brian yang sedang berada di kantor lain. Dan ketika di perjalanan, Alan juga sempat menelpon seorang detektif yang sebelumnya pernah bertemu di kantor tadi pagi. Alan sontak dengan terburu-buru memberitahu kalau pembunuhnya adalah Jonas dan sedang bergerak untuk membunuh target selanjutnya. Mendengar hal tersebut, si detektif pun langsung cabut dan memberitahu polisi lain untuk menyiapkan unit ke gedung tempat Brian berada. Sementara Alan sendiri yang baru saja sampai di gedung langsung menaiki lift menuju Brian. Tapi ketika Alan sampai di atas, ternyata Brian baru saja masuk lift yang berbeda untuk turun ke bawah. Tentu Alan pun jadi harus menuruni tangga darurat karena lift telah dipakai oleh yang lain. Dengan diburu waktu, akhirnya Alan pun berhasil menemukan Brian. Namun alangkah sialnya, Brian tak mau mempercayai Alan dan terus berjalan mundur hingga Jonas pun menabrak Brian hingga terpental jauh. Tak selesai sampai situ, Jonas kemudian turun dari mobilnya dan menembaki Brian hingga tewas dalam jarak dekat. Takut Alan membocorkan identitas Jonas, Alan pun ikut dibawa oleh Jonas setelahnya masuk ke dalam mobil. Entah Alan mau dibawa kemana, tapi yang pasti para polisi langsung mengejar mobil Jonas. Di situ Jonas bukannya panik seperti layaknya Alan, dia justru terlihat sangat senang dan menikmati semuanya. Singkat cerita, setelah berhasil selamat dari kejaran para polisi, Jonas pun berhenti di suatu tempat untuk mengganti mobilnya.
Namun di TKP, si detektif yang sebelumnya sempat bertemu dengan Alan diberitahu kalau CCTV dan para saksi melihat Jonas sempat menodongkan pistol ke arah Alan. Dari situ, si detektif langsung meminta untuk mendatangkan istri Alan ke kantor polisi agar bisa diwawancara. Sementara Alan dan Jonas sedang menuju ke target nomor 3, istri Alan kali ini telah dibawa ke kantor polisi. Lalu di sana, detektif menanyai tentang latar belakang Alan dan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Tapi sang istri tentu tak tahu menahu soal itu. Dia hanya tahu kalau Alan tak jadi mendapatkan promosi lantaran temannya berbuat curang. Berpindah pada Alan dan Jonas yang baru sampai di lokasi tempat rentenir bersarang. Tak ingin banyak basa-basi, Jonas pun langsung membawa Alan masuk ke dalam sembari mempertegas kalau Alan harus menjadi pribadi yang berani dan kuat. Setelah masuk ke dalam, tentunya Alan langsung dipertemukan dengan si bos kredit. Pada awalnya, Alan ragu dengan kedatangannya karena dia tidak membawa uang sepeser pun untuk diberikan pada si bos kredit. Namun sedetik kemudian, Jonas langsung menembakkan pistolnya ke arah kaki bos kredit. Tak berhenti di situ, Jonas langsung mengambil sepucuk pistol yang tergeletak di bawah, lalu memberikannya kepada Alan untuk membunuh si bos kredit. Tapi ketika disuruh untuk menembakkannya, si bos kredit terus mengatakan kalau dia sudah menganggap hutang Alan lunas, juga akan memberikan apa yang Alan mau. Di samping itu, Jonas sendiri terus memaksa agar Alan menembakkan pistol tersebut. Namun akhirnya Jonaslah yang menembak mati si bos kredit itu. Setelahnya mereka pun berdebat kecil hingga Alan berkata, Jonas tak selalu harus membunuh orang yang bersalah. Namun selang perdebatan berlangsung, tiba-tiba suara tembakan terdengar dan langsung mengarah ke mereka. Tapi dengan mudah Jonas pun berhasil membunuhnya. Sementara Alan sendiri, dia berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk kabur dari Jonas, lalu berlari ke depan gedung. Tapi satu sisi hal itu menjadi kesialan baginya karena Alan mencegat polisi sambil membawa-bawa pistol. Sontak bukannya malah percaya dan menangkap Jonas, polisi justru memilih untuk mengamankan Alan terlebih dahulu. Singkat cerita, Alan langsung dibawa ke kantor polisi, tepatnya di ruang interogasi. Terlihat wajahnya sangat geram karena takut dijadikan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Sedangkan dirinya sendiri belum bisa membuktikan kalau Alan tidak bersalah. Lalu ketika ditemui oleh detektif, Alan langsung menjelaskan semuanya dengan jujur. Dia kira Jonas hanya bercanda, namun di pagi hari saat baru sampai kantor, Alan benar-benar dibuat terkejut oleh Jonas. Diketahui juga kalau urutan kedua dalam list adalah Mike, yakni sahabatnya sendiri, juga target Jonas selanjutnya. Tapi jangan khawatir karena detektif telah mengirim 2 orang polisi untuk menjemput Mike ke apartemennya. Sementara itu di apartemen Mike, kedua polisi yang hendak menjemput Mike dengan santainya datang tanpa mengira kalau akan ada ancaman. Dan benar saja yang membuka pintu ternyata Jonas. Tentu Jonas langsung menghabisi keduanya. Tak selang lama, Mike sendiri baru datang ke apartemennya dan langsung disambut oleh Jonas yang memakai baju polisi. Lantas dengan tiba-tiba Jonas menghajar Mike hingga terkapar. Sementara di ruang interogasi, Mike kali ini didatangi oleh istrinya dan sang istri pun langsung meminta maaf atas kesalahannya itu. Diketahui juga kalau sebetulnya sang istri tak pernah tidur bersama Mike. Itu hanyalah settingan sang istri agar Alan sadar kalau dia memiliki seorang istri, sekaligus melihat apakah Alan masih mencintainya atau tidak. Lalu mereka pun saling meminta maaf satu sama lain. Namun di waktu yang sama seorang agen khusus Amerika tiba-tiba datang ke tempat interogasi. Setelah dicek ternyata Jonas sendiri dulunya adalah mantan agen khusus. Tapi kemudian nasibnya seperti permen karet, habis manis sepah dibuang. Jonas justru sekarang sedang diburu oleh para petinggi untuk dibunuh karena sudah tak dibutuhkan lagi. Itulah yang menyebabkan Jonas kemudian menjadi tak bisa dikendalikan dan menghilang. Di sisi lain, Jonas sendiri sekarang sedang menuju ke arah kantor polisi sambil membawa Mike yang sekarat. Bahkan menggunakan mobil polisi agar tak ada yang curiga kepadanya. Mike juga sempat meminta agar Jonas berhenti dan membawa Mike ke rumah sakit. Tapi karena nasi sudah menjadi bubur sehingga Jonas tak mungkin berhenti di nomor 2 saja. Dia harus menyelesaikan targetnya hingga istri Alan juga mati. Sementara itu para polisi bersama detektif mengejar Jonas ke apartemennya. Namun sayang mereka di sana hanya mendapati 2 orang petugas sudah mati di tempat. Dan terlihat kalau satu seragam sudah tak ada. Sehingga detektif langsung tersadar kalau Jonas pasti sedang dalam perjalanan menuju markas besar polisi, yang dimana Alan dan istri ada di sana.
Tapi sayangnya semua itu sudah terlambat karena Jonas telah sampai dan memarkirkan mobil polisi itu tepat di depan lobi. Dan ketika polisi membuka pintu belakang, mereka telah mendapati Mike yang sekarat bersama dengan bom waktu. Sontak Jonas yang sudah berada di dalam markas polisi langsung meledakkannya tepat saat para polisi sedang mengerubungi mobil tersebut. Jonas memakai trik itu agar mengalihkan perhatian para polisi yang ada di sana, sehingga Jonas bisa masuk sesuka hati menuju Alan dan istrinya. Tak lama setelah ledakan, kebakaran pun terjadi, sedangkan Jonas dipertemukan dengan ketua agen khusus Amerika. Di sana sempat terjadi obrolan, namun tak lama Jonas pun berhasil membunuh pria tersebut. Jonas yang awalnya hanya ingin membantu Alan beranjak dari keterpurukan, sekarang telah berubah menjadi seorang monster jin curiki. Ia mengobrak-ngabrik seluruh polisi dan para personel yang ada di markas besar itu. Bahkan dengan santainya melemparkan bom granat. Penyerangan itu pun tentu diketahui Alan dan istri. Untungnya mereka ditolong oleh salah seorang anggota polisi untuk segera kabur dari sana. Tak hanya itu, Alan juga mengambil sebuah pucuk pistol yang dia temukan di depannya agar berjaga-jaga. Tapi Jonas masih tak mau mengalah. Dia terus mengejar Alan dan istrinya hingga ke lorong-lorong tempat tersebut. Akan tetapi setelah berlari-lari, akhirnya keduanya pun sampai di satu ujung lorong. Di sana, aksi tembak-tembakan pun sempat terjadi antara Alan dan Jonas. Namun sayang, hal itu membuat kaki istri Alan tertembak saat hendak berlari. Meskipun begitu, Alan kemudian menggendong istrinya sambil berlari menjauh dari Jonas. Saat itu juga, Jonas sempat tertembak oleh salah satu anggota polisi, sehingga dirinya agak terkulai lemas sambil terus mengejar Alan. Sayangnya darah istri Alan terus bercucuran sehingga Jonas bisa dengan mudah mendeteksi kemana mereka lari. Tapi Alan sendiri sekarang sudah tak lagi menjadi pengecut. Dia sadar kalau Jonas akan terus-menerus mengejarnya. Sehingga Alan memilih untuk berhenti dan membaringkan sang istri. Lantas ketika Jonas berhasil menemukan istri Alan, dari belakang Alan segera menembakkan pelurunya beberapa kali. Sehingga Jonas pun terjatuh dari sana. Tapi sebelum kematiannya, Jonas sempat berkata, "Aku yakin keberanian ada dalam dirimu. Dan sekarang kau telah membuktikannya." Lalu tak ingin berjalan lama, Alan pun langsung menembak mati Jonas di tempat. Kemudian tak lama, tim buru sergap bersama detektif barulah datang setelah Jonas telah mati. Di akhir cerita lantas kita diperlihatkan kalau istri Alan sedang dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Juga hubungan mereka kembali harmonis. Tamat.